Pemirsa, perkembangan dan pengembangan kasus ini kita akan konfirmasi langsung dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Ketut Sumedana. Selamat pagi Pak Ketut. Hingga saat ini ada berapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan bagaimana kronologis pengungkapan kasus ini? Karena Pak, kalau kita lihat ini ada dugaan 271 triliun yang merugikan negara. Ini bagaimana kronologisnya Pak? Jadi begini, saya jawab yang pertama bahwa sampai saat ini kami sudah menetapkan tersangka 16 orang dan HM ini merupakan tersangka yang ke-16. Ya, saya harus bercerita sedikit tentang apa yang dilakukan oleh HM dari sisi modus operandinya. Ini hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh HLN. Jadi ini ada garis merahnya antara HM dan HLN. Mereka pertama-tama di tahun 2018 melakukan upaya pendekatan dengan orang-orang PT Timah, dalam hal dan Direktur PT Timah yang sudah ditetapkan tersangka. Mereka seolah-olah mau mengakomodir penambang-penambang ilegal yang ada di Bangka Belitung. Kemudian dari sana mereka melakukan suatu upaya pengumpulan orang-orang tambang dan membuat suatu semester. Nah, dari hasil sewa menyewa dengan semester, dari hasil komunikasi mereka dengan penambang-penambang ilegal, mereka membuat kesepakatan untuk membayar suatu CSR. Yang notabene CSR ini digunakan untuk kepentingan sendiri dan mengalir kepada HLN yang tersangka ke-15 kemarin kami tetapkan. Seperti itu. Kronologisnya seperti itu. Ya, Pak Ketut, sejak kapan pengungkapan kasus ini kemudian diselidiki hingga akhirnya diungkapkan dan berapa banyak aliran dana yang masuk ke tersangka HM ini? Kami secara gamblang belum bisa mendetailkan berapa orang-orang ini menerima aliran dana, tetapi kami lagi menghitung secara detail ya, karena perbuatan yang dilakukan oleh HM ini dimulai tahun 2018. Ya, sedangkan kami melakukan satu proses penyelidikan adalah tindak pidana yang dilakukan di tahun 2015 sampai 2022. Jadi kami masih melakukan suatu penghitungan secara intensif dari tim penyidik Kejaksaan Agung. Iya Pak Ketut, HM kalau kita lihat tadi malam apakah ini langsung ditahan dan apa saja pasal yang disangkakan? Kita menahan yang bersangkutan ya dalam 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Ya, pasal-pasal yang kita sangkakan tentu pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak menutup kemungkinan ke depan juga bisa sangkakan dengan Undang-Undang TPPU seperti itu. Ya, Pak Ketut, lalu terakhir bagaimana pula dengan potensi? Apakah ada juga mengendus tersangka-tersangka baru atau oknum-oknum lainnya yang nantinya akan diselidiki juga, Pak Ketut? Kalau kita lihat dari jumlah kerugian yang begitu signifikan ya, 271 triliun tadi disampaikan oleh mbaknya, tentu ini tidak cukup sampai di sini. Nanti akan berkembang terus dan akan terus kami lakukan upaya-upaya penyidikan secara intensif, siapa saja yang akan terlibat dan siapa saja yang berpotensi menimbulkan satu kerugian negara dan bersama-sama menyebabkan satu kerugian negara, tentu kami akan lakukan usut ke depannya. Seperti itu. Pak Ketut, kalau kita melihat ini sebetulnya kasus sudah berjalan mulai dari tahun 2015 dan ini berawal di tahun 2014 begitu Pak. Kenapa sih Pak baru terlihat sekarang dan ternyata kerugian yang sangat besar 271 triliun itu baru terlihat di tahun 2024 ini Pak, 10 tahun Pak prosesnya. Begini, dalam suatu proses penyelidikan dan penyidikan itu kita tidak melihat kok baru tahu ya, sementara ini 15 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Ini banyak seperti itu. Ini tergantung daripada kepemimpinan Pak Jaksa Agung Setia Budi. Kalau saya lihat Pak Jaksa Agung itu konsen dengan masalah sumber daya alam. Nah, beliau inilah yang berani yang mengungkap semua potensi kerugian yang begitu tinggi termasuk 271 triliun ini. Baru kepemimpinan beliau lah berani mengungkap kasus-kasus big fish seperti sekarang. Jadi kita tidak melihat apakah dulunya seperti apa, kenapa baru diungkap. Nah, baru hari ini kita melihat ada keberanian Pak Jaksa Agung dan kita lihat memang potensi kerugian sangat signifikan. Baik, Pak Ketut sudah bisa di-breakdown juga terkait dengan lokasi-lokasi dari tambang timah ini dan perusahaan-perusahaan yang masuk di dalamnya? Kita sudah melakukan suatu pemeriksaan terhadap puluhan tambang-tambang PT-PT yang bergerak di sana yang melakukan satu penambangan ilegal. 20-an ini kita lakukan suatu pemetaan, ya ternyata PT-PT itu sebagian besar juga dikendalikan oleh beberapa orang dan satu perusahaan. Nah, ini yang kita lihat. Ke depannya apakah ini akan kita perluas? Tentu akan kita perluas. Apakah ke depannya kemungkinan korporasi bertanggung jawab dalam perkara ini? Tentu saja seperti itu. Nah, kalau kita lihat
dari lahan yang ada di tambang ini di Bangka Belitung ini luasnya 2 kali lipat dari luasnya Jakarta kalau saya lihat. Dan sangat-sangat rusak kerusakannya. Oke Pak Ketut, berarti yang hingga saat ini yang dilihat oleh pemerintah atau dari Kejagung sendiri adalah BUMN saja Pak. Jadi nanti ada kemungkinan meluas ke swasta atau seperti apa Pak? Yang kita sudah tetapkan tersangka dari PT Timah sendiri ada 3 direktur yang dari tahun 2015 sampai 2022. Ini direktur utama yang sudah kita tetapkan 3 orang. Tetapi dari pihak swasta sudah kita menetapkan lebih dari 10 orang dari 16 tersangka ini. Dan apakah ini akan berkembang terus? Tentu kita lihat perkembangannya akan berkembang terus. Intinya dari hari ke hari kita melakukan penyidikan intensif dan ini merupakan tersangka ke-16. Seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi nggak usah khawatir apakah akan ditutupi, apakah nanti cukup sampai di sini, tidak. Kita akan terus berkembang perkara ini dan mendudukkan perkara ini kerugian yang begitu besar 271 triliun mudah-mudahan bisa kembali kepada pemerintah dan negara, tentunya kepada masyarakat. Baik, terima kasih atas konfirmasinya bersama kami. Kapus Hukum Kejagung RI, Iketut Sumedana telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.